Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali datang di hadirat-Nya untuk memuji dan memuliakan Dia. Sebelum kita memulai ibadah minggu ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan penuh ucapan syukur hanya kepada Allah. Sebab seluruh hidup kita seluruhnya milik Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang untuk beribadah bersama bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di KKI Taman Aries. Terutama untuk orang tua, guru-guru pendamping, dan juga anak TKK 11 yang akan memuji Tuhan dalam ibadah kita pagi ini. Terima kasih untuk orang tua dan guru-guru pendamping, terutama untuk anak-anak kekasih, atas pujian yang akan kalian nyanyikan di awal ibadah kita. Tema ibadah kita hari ini adalah kemarahan dalam cintanya. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Mari kita simak sejenak warta seputar kegiatan gereja dalam video berikut ini. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Bapak Ibu Jemaat GKI Taman Aries, mari kita ikuti rangkaian Masa Raya Paskah 2024 GKI Taman Aries. Rabu Abu pada 14 Februari 2024 pukul 7.30 malam, Minggu Prapaskah dimulai dari 18 Februari hingga 24 Maret 2024 dalam 3 kali kebaktian pukul 7.30 pagi, pukul 10 pagi, dan pukul 5 sore. Kamis Putih pada 28 Maret 2024 pukul 7.30 malam. Jumat Agung 29 Maret 2024 dalam 2 kali kebaktian pukul 7.30 pagi dan pukul 5 sore. Sabtu Sunyi
30 Maret 2024 pukul 7 pagi, dan Minggu Paskah 31 Maret 2024 dalam 2 kali kebaktian pukul 5 subuh dan 5 sore. Selamat menapaktilas perjalanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Hai jemaat, salam dari Panitia Paskah 2024 GKI Taman Aries. Aksi Masa Prapaskah. Masa Prapaskah dirayakan gereja sebagai masa pertobatan. Di masa inilah kita sebagai umat melakukan latihan atau disiplin rohani untuk membiasakan diri dalam perilaku pertobatan, agar kita semakin bertumbuh dalam kehendak Allah. Pada tahun ini, panitia mengajak kita semua melakukan disiplin Prapaskah dengan melakukan aksi Easter Dinner. Dalam aksi ini, kita diundang untuk mengumpulkan uang receh, uang koin, dan uang kecil lainnya selama 40 hari masa Prapaskah. Kita bisa kumpulkan uang receh setiap harinya di rumah masing-masing, dan setiap hari Minggu selama Minggu Prapaskah, kita kumpulkan uang receh tersebut ke gereja. Aksi ini mengajak kita dalam laku pertobatan untuk menghargai hal-hal yang receh. Banyak hal receh yang sudah Tuhan karuniakan, tetapi kadang manusia meremehkannya karena terlalu receh. Padahal, dari sanalah Tuhan membuka jalan untuk kita berkarya. Uang receh yang dikumpulkan ini akan digunakan untuk melanjutkan karya kasih Tuhan bagi beberapa misi bagi lembaga pendidikan di sekitar kita, termasuk lembaga pendidikan bagi anak-anak disabilitas. Maka aksi ini pun mengajak kita untuk berziarah dalam iman. Kita yakin Tuhan memampukan kita untuk berkarya melalui hal-hal receh. Mari kita lanjutkan ziarah sejarah gereja dalam Growing in God, gabungan semua wilayah yang akan diadakan pada hari Selasa 5 Maret 2024 pukul 19.30 melalui Zoom. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat 8 Maret 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan rindu dapat diikuti secara onsite di gedung gereja, melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya. Shalom umat yang terkasih. Dalam rangka pengembangan kehidupan gerejawi, Majelis Jemaat GKI Taman Aries sedang menyusun daftar khusus keanggotaan atau yang disebut dengan DKH. Penyusunan daftar ini adalah bentuk pelayanan penggembalaan gereja bagi anggota jemaatnya, sebab pada prinsipnya mereka yang ada di dalam daftar tersebut tetap tercatat sebagai bagian dari anggota Jemaat GKI Taman Aries. Melalui DKH, gereja dapat menyusun bentuk pelayanan khusus bagi mereka yang terdaftar di dalamnya. DKH adalah daftar yang disusun untuk mendata anggota-anggota jemaat yang sudah lama tidak begereja di GKI Taman Aries oleh karena berbagai faktor, mulai dari pindah domisili hingga menetap di luar kota dan luar negeri, DKH jenis 1, mereka yang berpindah keyakinan, DKH jenis 2, mereka yang berpindah ke gereja lain tanpa melalui proses akreditasi, DKH jenis 3, ataupun mereka yang merupakan anggota baptis anak yang mengikuti orang tuanya tidak bergereja lagi di sini, DKH jenis 4. Proses penyusunan sudah dimulai sejak tahun 2022. Setelah berproses kurang lebih selama 2 tahun, ada beberapa nama yang perlu kami wartakan untuk mengajak anggota jemaat berpartisipasi untuk memberikan informasi terkait nama-nama yang belum bisa majelis jemaat hubungi. Informasi selengkapnya dapat dilihat dalam Warta Digital GKI Taman Aries. Terima kasih. Perhatian, kabar gembira untuk kaum dewasa muda. Body Combat kini hadir di Smooth Fit buat kita. Hari Sabtu, tanggal 16 Maret dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi di GKI Taman Aries. Ada instrukturnya, ada snacknya, dan Body Combat dibuka untuk 30 orang dewasa muda. Biaya partisipasi 20.000 aja. Ayo, daftar sekarang, jangan pakai lama. Kenneth Cooper berkata, kita tidak berhenti berolahraga karena menjadi renta. Kita menjadi renta karena berhenti berolahraga. Daftarkan dirimu sekarang, kalahkan malas, dan jadi pemenang. Ditunggu. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah.
Marilah kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga dengan menyalakan sebuah lilin suluh yang menuntun langkah kita untuk menghayati arti cinta Yesus bagi umat-Nya. Umat terkasih, cinta kasih Tuhan telah merengkuh, menyelamatkan, dan menyucikan kita. Ia hadir di sini, saat ini, mari tundukkan hati menghadap Dia. Kami siap sembah sujud kepadanya. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Apakah salib yang membuat berat perjalanan manusia? Atau di balik salib itu, sesungguhnya manusia memikul juga kehormatan, kekuasaan, harga diri, dan bahkan kekayaan? Hal-hal duniawi yang begitu menggoda sehingga salib itu terasa berat bagi manusia. Bukankah seharusnya semua anugerah itu menjadi saluran berkat bagi orang lain? Tapi mengapa manusia malah memikulnya sendirian? Berebut, menginjak, tidak peduli hingga mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Jelas saja jika Allah marah, Dia murka. Sebab Dia tidak suka akan ketidakadilan dalam penyalahgunaan kekuasaan. Karena dalam cinta kasih-Nya, Ia memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sadar ya bahwa kemarahan itu acap kali dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan bersifat negatif. Tapi hari ini melalui firman Tuhan, kita akan belajar untuk melihat kemarahan dari sisi yang berbeda. Sebagaimana yang akan diisahkan atau diceritakan di dalam Injil tentang Tuhan Yesus yang marah di bait suci, maka kita akan belajar bahwa kemarahan Yesus semata-mata itu dilakukan karena cinta kasih-Nya. Karena Tuhan Yesus tidak suka pada ketidakadilan, Dia gusar terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Terkait dengan hal itu, maka saudara-saudara, mari kita merenungkan, apakah kita pun marah saat ketidakadilan terjadi di sekitar kita? Apakah kita hanya berdiam jika ada hal-hal yang salah dan menyimpang? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, sungguh besar cinta kasih-Mu bagi kami. Namun terkadang kami mendukakan hati-Mu melalui sikap hidup kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Janganlah amarah-Mu menghukum kami, melainkan kasihanilah kami yang berdosa ini. Ajarlah kami untuk menjaga hidup kudus dan menyatakan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarah-Mu? Dosaku
Bagi kita yang mengaku dosa dan memohon pengampunan, saudara-saudara, mari terimalah berita anugerah menurut Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gentar, sebab Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Mari kita saling beri salam damai.
Mari kita siapkan ya diri kita untuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, berkati kami dengan sabda-Mu, berkati kami dengan hikmat-Mu, hikmat yang dari atas, yang dari Bapa untuk hidup kami dalam dunia ini. Ya Allah, ya Roh Kudus, kiranya Engkau juga tuntun hamba-Mu di dalam setiap keterbatasan, maka kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, diri kami, waktu kami, dan pikiran kami untuk Tuhan isi. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya, atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua menurut 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang yang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman Bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari Bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Para pemuka Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana,
Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, boleh saya bertanya ya, siapa yang seminggu ini lagi marah-marah? Ada? Atau siapa yang hari ini mau berangkat gereja lagi marah? Puji Tuhan, orang Aries itu memang luar biasa. Ya, tidak ada pendetanya senang ya, gembira, apalagi sorga ya. Seperti itu. Nah, siapa yang saat ini datang ke gereja tapi masih punya kemarahan sama orang lain? Ada? Nggak ada, puji Tuhan. Ini penatuannya pasti baik ini semua nih ya. Jadi jemaatnya semua penuh dengan damai sejahtera. Nah, karena tema kita hari ini dia bicara tentang kemarahan ya. Kemarahan dalam cintanya, hanya itu besar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, amarah itu anugerah atau tidak? Amarah. Ada yang tahu? Amarah itu anugerah Tuhan. Ya. Karena amarah itu emosi. Emosi itu ada berbagai jenis ya. Ada sedih, ada takut, ada juga amarah. Nah, itu emosi. Nah, emosi itu Tuhan yang kasih. Sehingga kalau orang nggak punya emosi, wah itu susah sekali. Ya, jadi amarah itu anugerah Tuhan. Dia berikan pada kita, dia atur dalam otak kita, dia kasih. Ya, jadi bersyukur kalau masih punya amarah. Ada yang bilang kalau orang tua udah lansia, kalau dia diem hati-hati. Tapi kalau dia marah, munculkan emosi amarahnya, puji Tuhan. Karena berarti ada pergerakan di situ, ya. Dia bilang begitu ungkapan. Itu amarah. Tapi kalau marah, ya, boleh atau tidak? Marah boleh atau tidak? Boleh? Setuju? Ya, marah itu boleh, ya. Karena marah itu reaksi. Tapi cukup marahnya satu. Ya, itu cukup satu. Kalau marahnya dua, itu namanya kebiasaan. Tahu ya marahnya dua? Apa? Marah-marah gitu. Ya, itu kebiasaan itu yang gak boleh gitu ya. Nah, jadi marahnya cukup satu. Kalau marah-marah itu kebiasaan ya. Nah, ini yang bikin persoalan tuh ya. Apa-apa marah-marah begitu ya. Nah, kalau memang boleh, kita mau belajar ya dari firman Tuhan. Bagaimana sih marah yang layak itu kayak apa? Gitu. Jadi ada marah yang nggak layak, Bapak Ibu. Ya, selain marah-marah tadi kita itu udah nggak usah diikutin ya. Tetapi bagaimana marahnya itu jadi layak gitu ya. Nah, tapi ada marah yang nggak layak. Nah, ini kita belajar firman Tuhan. Namun kenapa kita marah gitu ya? Kenapa kita marah? Nah, itu kita harus sadar juga, kita harus kenali. Karena untuk bisa menyadari bahwa bagaimana marah itu menjadi layak gitu ya. Maka kita harus tahu kenapa kita marah, ada kesadaran di sana. Dan ini yang kami belajar ya kemarin di dalam sapaan doa pagi. Ketika kami belajar tentang Yunus pasal 4. Nah, di situ ceritanya tentang Yunus yang bukan hanya marah tapi marah-marah. Kitab Yunus itu dari awal marah-marah mulu dia. Ya. Jadi di situ ada satu perkataan firman Tuhan yang ditujukan buat Yunus pada waktu. Jadi ketika Yunus marah, Allah tuh tanya sama dia. Bahasa itu sederhana. Layakkah engkau marah? Lalu Yunus marah lagi. Dan Tuhan ingatkan. Layakkah engkau marah? Jadi perkataan firman Tuhan itu bagi saya menjadi sangat penting mengingatkan saya.
Jadi kalau kita mau marah, maka kita harus jawab dulu pertanyaan Tuhan. Karena itu firman. Pertanyaan itu kita harus jawab. Ketika kita mau marah, lalu pertanyaan Tuhan, layakkah engkau marah? Nah, kenapa? Karena dalam cerita itu ditunjukkan bahwa marah itu, karena kita marah karena dua hal minimal. Yang pertama, kita marah itu karena keinginan kita tidak terpenuhi. Betul? Kita punya keinginan ini sama keluarga kita, dia nggak penuhi. Anak punya keinginan ini sama orang tua, nggak penuhi. Lalu orang tua punya keinginan ini sama anak, nggak terpenuhi. Suami istri punya keinginan masing-masing, nggak terpenuhi. Ya kita marah karena keinginan kita nggak terpenuhi. Bahkan di dalam pelayanan, di dalam kerja, dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak keinginan-keinginan kita tuh nggak terpenuhi. Ya, setiap hari kita punya mungkin 100 keinginan, tetapi apakah 100-nya itu dipenuhi? Tidak, saudara. Jadi kalau manusia itu kan diliputi keinginan ya. Nah kalau misalnya kita bergantung, hidup kita bergantung pada keinginan yang dipenuhi, maka pasti kita tuh marahnya nggak sekali. Karena ada banyak keinginan kita pasti nggak terpenuhi. Nah, karena itu kita bisa marah-marah terus begitu ya. Kalau orang marah-marah itu darahnya menjadi apa? Tinggi ya. Darahnya tinggi, detak jantungnya menguap mencang ya, lalu jantungnya membengkak, jantung membengkak tekan paru-paru, paru-parunya kemudian ketekan jadi sesak napas. Sesak napas akhirnya bawa kemana? UGD. Ya, bawa UGD, pengeluaran buat bayar rumah sakit. Ambil dari tabungan. Ambil dari simpenan. Simpenan dikasih. Seminggu, 2 minggu keluar. Balik ke rumah dia bilang puji Tuhan. Lalu lihat rekening, aduh Tuhan. Naik lagi darah tingginya. Ya kan gitu, karena ada banyak keinginan yang gak terpenuhi gitu kan. Jadi diingatkan gitu, kenapa marah? Apakah karena keinginan tidak terpenuhi? Lalu kedua, kenapa kita marah? Karena kenyamanan kita terganggu. Kenyamanan kita berubah. Ya. Nah itu yang kedua tuh, jadi kita marah itu harus sadar, ini saya marah kenapa? Karena kenyamanan saya terganggu apa? Ya, ada banyak hal yang membuat kita tuh kenyamanan kita itu terganggu. Contoh misalnya, kita tuh udah nyaman hidup dalam level tertentu. Ya. Kadang-kadang tuh Tuhan memberkati kita, lalu kita kemudian naik secara sosial, secara ekonomi, Bapak Ibu ada di level tertentu dan kita nyaman di situ tuh. Nah ini ujian nih sebenarnya, ini godaan sebetulnya, kenyamanan itu godaan. Jadi ketika pada suatu waktu ada krisis, ada situasi sulit, lalu kemudian kondisi kita itu dalam secara sosial ekonomi itu tiba-tiba mengalami situasi yang tidak mudah, turun. Mungkin turunnya nggak nyampe ambruk, saudara. Ada banyak orang stres, tidak marah-marah, bukan karena dia dari posisi ini lalu kemudian dia jadi 0. Tetapi karena turun aja. Padahal dia masih bisa makan, masih bisa ini, tetapi kondisi kenyamanan itu yang membuat dia marah. Tuhan kok begini? Gitu. Dia marah sama Tuhan, dia marah sama keluarga, dia marah sama orang-orang, dia marah sama pekerjaan, dia marah sama semua orang dimarah-marahin sama dia. Karena ada kondisi kenyamanan yang berubah. Dalam kehidupan juga begitu ya. Kehidupan gereja, pelayanan, ada situasi yang kita udah nyaman di sini. Tapi kemudian kadang Tuhan itu memasukkan sesuatu di dalam kehidupan kita untuk menguji kita tuh. Apakah ketika kenyamanan kita ini digoncang, lalu kita kemudian berubah dan kemudian menjadi pemarah di sana. Nah itu kadang-kadang suka begitu tuh, hati-hati tuh. Kalau kita udah mulai nyaman, hati-hati. Apakah kita bergantung pada Tuhan atau kita bergantung pada kenyamanan? Nah kita bisa marah di situ, bisa jadi pemarah. Ada kenyamanan yang terganggu. Ya misalnya aja dah, seorang bapak pulang kantor, terus kemudian dia duduk, dia mau me time, ya kan, healing time, apalagi lah semuanya itu time itu ya. Lalu kemudian dia main game. Bapak tuh ada juga suka main game. Ya, banyak gitu ya. Bukan anak-anak aja, dia mau healing, dia main game. Tiba-tiba anaknya datang gangguin. Marah nggak? Bisa marah.
Apalagi kalau misalnya itu dimatiin, kan dia ngulang lagi tuh. Udah capek-capek berjuang dalam hidupnya kan untuk naik level. Ternyata digangguin anaknya, iya ngulang lagi. Ya itu ada yang main Mobile Legend gitu kan. Ya Mobile Legend gitu ya, terus main udah iniin diganggu. Ya akhirnya dia suruh nunggu lagi atau gimana tuh ya. Jadi ada kenyamanan yang hilang. Nah ini kita harus sadar ya, apa yang membuat kita marah. Nah kesadaran ini kemudian, baru kemudian kita jawab pertanyaan Tuhan. Jadi kalau mau marah, sebelum ngeluarin sesuatu jawab dulu pertanyaan Tuhan. Layakkah engkau marah? Karena kalau kita tidak jawab dengan baik, maka kita jatuh di dalam dosa. Itu yang Tuhan Allah sampaikan kepada Kain pada waktu dia marah karena persembahannya Habel itu diterima. Hatinya panas sekali. Lalu Tuhan hadir tanya sama dia, kenapa hatimu panas? Ditanya, supaya apa? Pertanyaan Tuhan itu untuk menolong kita. Menolong setiap diri kita. Jadi kalau suami pulang lalu marah sama istrinya. Istrinya bilang sama dia, layakkah engkau marah? Langsung dia nambah marah. Lagi marah gua nih. Lu nanya-nanya lagi. Tapi itu tanya diri lah. Itu pertanyaan Tuhan. Layakkah engkau marah? Nah karena dengan demikian maka kita akan belajar. Oke Tuhan, kalau memang ini pertanyaan saya harus jawab. Apa yang saya bisa belajar untuk saya bisa menyaring sesuatu sebelum saya melakukan itu. Nah pembacaan kita bicara hal itu. Dalam minggu Prapaskah yang kita masuk 3, maka kita diajak untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita terkait dengan marah kita. Nah apa yang terjadi? Kita belajar coba lihat dari Yesus. Kita belajar dari cerita Injil. Kalau kita lihat, Yesus itu dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut. Tapi lemah lembut kok begitu? Kan kita bilang gitu. Kalau dilihat dari tensi emosinya, ya levelnya yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini pada waktu di Bait Suci itu level tertinggi, level puncak itu. Sampai dia banting-banting. Jadi kalau marah masih kesel tuh masih di tengah. Kalau kemudian udah menggerutu tuh naik dikit. Kalau udah ngomel-ngomel naik lagi. Nah, kalau sudah mulai maki-maki dia naik lagi tuh. Jadi dia enggak tiba-tiba. Tapi kalau dia sudah sampai, dia kemudian banting sesuatu, nah itu levelnya tuh tinggal satu level lagi melakukan kekerasan terhadap orang lain. Ya, jadi kalau ada orang udah mulai banting sesuatu, udah jauh-jauh dah. Ya kan? Itu satu level lagi tuh naik, dia akan cari orang. Itu tuh tensi emosi itu ada di sana. Nah Yesus ini udah banting-banting sesuatu, dia marah. Tapi menjadi pertanyaan, apakah Yesus mau mengajarkan kita seperti itu? Sebetulnya apa yang Yesus sedang lakukan di dalam tindakannya itu? Dan ini yang ditanya juga sama orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang yang ada di sana, ya. Dia tanya, dengan apa kamu berhak bertindak seperti itu? Apa yang membuat engkau berhak lakukan itu? Nah di sini kita belajar. Jadi ada yang pertama itu, yang Yesus lakukan itu, marah yang Tuhan Yesus lakukan itu punya tujuan Bapak Ibu. Jadi yang pertama apa? Kalau kita lihat kondisinya, ya kondisinya pada saat itu, ini kan mau Paskah. Ya ini mau Paskah. Jadi pada waktu mau Paskah itu ada aturan keagamaan, ya firman Tuhan bilang seluruh laki-laki di seluruh dunia itu harus pulang ke Yerusalem. Jadi mudik pertama itu di Alkitab. Jadi hari raya itu harus pulang. Nah lalu mereka harus pulang, entah dimanapun mereka berada, mereka harus pulang. Dan mereka pulang itu untuk menyerahkan sebuah persembahan kurban. Nah persoalannya, orang Israel itu, orang-orang Yahudi itu jauh lebih banyak mereka tuh tinggal di luar Yerusalem daripada di Yerusalem. Karena peristiwa pembuangan 500 tahun, 400 tahun sebelum Kristus, mereka tuh dibuang. Jadi orang Israel itu udah mengalami pembuangan, mereka tuh tinggal di mana-mana. Ada yang di luar negeri, diaspora. Mereka udah nyaman, mungkin di Turki, mungkin di Asia, mana-mana lah.
Seperti itu. Mereka udah nyaman tinggal di situ. Jadi mereka jauh sekali. Lalu kemudian secara akal, secara logika, secara hikmat, ya pakai hikmat dunia saja kalau kata Korintus itu. Bagaimana mungkin mereka bisa datang ke Yerusalem lalu membawa persembahan kurban dombanya? Bapak Ibu pernah nggak bawa domba bawa kambingnya dulu, bawa kambing 100 meter. Lah ini kilometer. Dia harus bawa itu domba, dia harus bawa tuh burung, ya kan? Kalau zaman sekarang sih burung tekukur, burung merpati masih bagus tuh. Kalau anak sekarang dikepret tuh, ada yang jaga di sono, jaga dilepas sini, keprek, datang burungnya. Pernah lihat ya? Zaman dulu kilometer, banyak sekali. Jadi orang tuh nggak mungkin. Lalu kemudian dipikirkanlah caranya gimana supaya orang-orang ini yang jauh-jauh ini juga bisa memberikan persembahan kurban. Maka dibuatlah, yaitu bahwa di bait Allah itu disediakanlah, yaitu persembahan-persembahan kurban, burung, domba disediakan. Nah domba-domba yang di bait Allah inilah yang kalau Natalan itu kita tahu ceritanya, mereka itu dipelihara secara khusus di Padang Efrata, itu peristiwa Natal. Jadi peristiwa Natal tuh gembala-gembala itu mereka melihara domba-domba yang khusus untuk persembahan kurban Paskah. Jadi nggak boleh celah. Nah dibuatlah di situ sehingga orang-orang bisa membawa persembahan kurban. Baik nggak? Baik. Lalu persoalannya ada di mana yang Yesus marah? Yesus marah karena apa? Sesuatu yang baik dimanipulasi. Jadi manipulasinya gimana? Penguasa membuat peraturan. Para imam, kaum agama ini melegitimasi dengan pengajaran agama. Dan pebisnis pada saat itu yang menjadi bagian pelaksana untuk mengeruk keuntungan yang banyak. 3 golongan ini mereka bersepakat bukan untuk melakukan kebaikan. Mereka bersepakat untuk membangun sistem yang kemudian menindas orang-orang yang datang. Para penguasa dia punya kekuasaan untuk mengizinkan para pebisnis itu mengambil keuntungan yang lebih daripada layak. Lalu supaya umat itu tidak menolak itu dan terpaksa harus melakukan itu, maka kaum agamawan ini, para imam memberikan legitimasi ayat atau firman. Bertigalah mereka ini menguasai bait Allah itu untuk kepentingan mereka. Yesus marah untuk itu. Karena ketiga ini mereka itu disiapkan Tuhan seharusnya mendatangkan rahmat buat hidup orang lain. Tapi ternyata mereka mendatangkan sesuatu yang menindas. Efeknya apa? Kalau orang itu tukar uang di sana. Kalau dia bawa domba, dibilang sama kaum imam ini, nggak layak. Yang layak yang mana? No, yang dijual. Mereka beli, lalu kemudian harganya tinggi. Maka orang-orang miskin, orang-orang susah, itu nggak akan pernah bisa kemudian untuk datang kepada Tuhan. Karena seluruh persembahannya menjadi tidak layak. Dan dia tidak sanggup untuk menjadi layak. Sedangkan orang-orang yang jauh datang, ketika mereka datang mau membeli, maka kemudian mereka harus memberi lebih untuk menjadi layak. Dan kemudian itu berarti mengeluarkan lebih dari apa yang mereka punya. Dan untuk itu mereka kemudian menjadi kekurangan. Jadi ada persoalan penindasan di sana. Yesus marah bukan karena keinginannya tidak terpenuhi. Yesus marah bukan karena kenyamanannya. Yesus marah karena dia mau mendatangkan rahmat untuk hidup mereka. Bagi orang-orang yang ditindas, Yesus menjadi pribadi yang membela mereka, mau melepaskan mereka dari penindasan. Dan bagi orang-orang yang menindas, Yesus juga hadir untuk mengingatkan mereka akan rahmat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama
kita belajar di situ bahwa Yesus marah bukan untuk memuaskan keinginan, bukan untuk memperjuangkan kenyamanannya. Yesus marah karena untuk menghadirkan rahmat Tuhan dalam kehidupan sesama. Kita lihat yang kedua, bagaimana Yesus itu marah. Maka Yesus marah bukan dengan perkataan dan pikiran yang kotor, yang tidak kudus. Bait kita ini kan bait Allah gitu ini Bill. Bait Allah, maka bait Allah itu harus selalu dibersihkan. Ya. Dalam marah pun kita harus menjadi bait Allah di sana. Dan Yesus tunjukkan kemarahan yang layak itu adalah kemarahan yang bukan dilakukan dalam pikiran dan perkataan dosa atau kotor. Tetapi perkataan yang menolong orang lain untuk kemudian mengingat akan firman Tuhan. Mengingat kebenaran. Jadi pada waktu Yesus marah, lalu kemudian murid-murid bilang, oh saya ingat firman Tuhan. Firman Tuhan diingat, cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Lalu ketika Yesus marah, Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan akan dirinya yang akan 3 hari kemudian runtuhkan dan bangkit. Lalu kemudian para murid itu mengingat itu dan kemudian banyak orang menjadi percaya kepada Kristus pada Injil. Jadi kemarahan itu membawa sesuatu yang kehidupan bagi orang lain. Jadi kemarahan yang layak itu bukan kemarahan yang mengotori hidup orang lain, mengotori telinga orang lain, mengotori hati orang lain, mengotori pikiran orang lain. Dia nggak bikin kotor hidup orang lain. Kita boleh marah tapi jangan mengotori hati orang. Dengan apa? Dengan segala perkataan-perkataan yang kotor. Tapi kemarahan itu menolong untuk orang lain bisa kembali dibersihkan. Ingat firman Tuhan. Oh iya Tuhan, ingat kebenaran. Dan lalu yang ketiga, kemarahan yang layak itu adalah kemarahan yang kemudian membersihkan diri daripada orang lain. Makanya firman Tuhan diingatkan bahwa kita ini seringkali perlu untuk diingatkan. Kita ini seringkali perlu ditegur. Makanya di dalam Ulangan itu ada perkataan firman di situ. Kalau kita baca di situ ya, di awal hukum itu Tuhan tuh bilang, ya, saya telah membebaskan engkau, keluarkan engkau dari tempat perbudakan. Jadi umat itu dibebaskan dari perbudakan Firaun. Kalau umat perjanjian baru kita dibebaskan dari dosa. Ya. Tapi ketika dibebaskan, ya, umat itu juga harus terus diingatkan supaya jangan sampai kita juga kemudian memperhamba diri kita pada sesuatu yang ada dalam hidup ini. Nah itu makanya Allah tuh ingatkan, kamu jangan memperbudak dirimu lagi karena kamu sudah dibebaskan. Makanya diperbudak dari apa? Diperbudak dari diri kita itu memperbudak, menaruh diri kita hamba kepada ilah-ilah dunia ini. Lalu kita diingatkan bagaimana kita juga jangan sampai diperbudak oleh apa? Oleh otoritas yang merdeka, dalam pengertian ini kebebasan yang tanpa menghargai otoritas, seperti menghormati orang tua seperti itu. Lalu kemudian kita diajak lagi untuk bebas dari apa? Tidak diperbudak amarah, tidak diperbudak hawa nafsu, tidak diperbudak oleh keinginan untuk memiliki punya orang lain, dan tidak diperbudak oleh sesuatu yang kotor, dusta dan kebohongan. Ya, itu semua tuh Bapak Ibu. Nah kalau gitu, apa yang bisa kita simpulkan? Jadi gini, kalau marah, pakai 3 saringan ini dari firman Tuhan. Yang pertama, ya, ada 3 saringan. Jadikan kemarahan ini menjadi layak bagi Tuhan dan sesama. Yang pertama, selalu berpikir, kemarahan saya ini itu harus membawa rahmat buat hidup orang lain. Jadi kalau mau marah, kita tanya dulu, ini jadi rahmat enggak buat hidup orang lain? Menolong orang lain itu untuk merdeka enggak? Untuk bisa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Lalu yang kedua, ketika kita marah coba disaring. Apakah ini ya membuat orang itu
mengingat firman Tuhan, menolong dia untuk membersihkan hidup dia kembali dalam kebenaran firman Tuhan atau mengotori dia. Itu bait Allah juga. Lalu yang ketiga, kita bisa saring Bapak Ibu. Ya. Apakah rahmat ini, apakah kemarahan ini membebaskan diri dia, menolong dia untuk bisa hidup di dalam kemerdekaan dari egonya, dari perbudakan yang dia buat sendiri terhadap kehidupan dunia ini, dan sehingga dia hidup di dalam tujuan dan kasih Tuhan. Jadi tiga ini tuh jadi saringan. Jadi kalau mau marah, misalnya seorang istri dia mau marah nih sama suaminya, itu langsung berpikir, layakkah aku marah? Jawab dulu sebelum marah. Satu, apakah perkataanku ini akan membawa kekotoran buat hati suamiku? Saya gitu ya. Apakah ini menjadi kotor kemarahan ini di dalam pikiran dia? Kalau itu akan menjadi kotor dan tidak menolong dia mengingat firman Tuhan, ya kita tahan. Kedua, apakah kemarahan ini itu membawa rahmat buat hidup dia sehingga dia boleh kemudian hidup di dalam cinta dan kasih Tuhan. Dia ingat itu Tuhan di dalamnya. Kalau enggak, kita tahan. Dan yang ketiga, apakah rahmat ini menolong dia untuk bisa bertumbuh semakin baik hari demi hari, waktu demi waktu, atau tidak. Nah kalau tiga-tiga ini tidak bisa terjawab, maka pilihan yang terbaik adalah apa? Mendoakan dia. Apa? Sama-sama yuk. Pilihan terbaik adalah mendoakan dia. Supaya jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Jadi hari ini pulanglah dan kemudian selalu ingat saringan itu. Nanti kalau di depan, kemudian pas lagi mau keluar, kalau di area sih enggak, saya tahu. Wah kalau di tempat lain, waduh gitu. Mobil, mau parkir, mau buru-buru nih, set, tiba-tiba ada yang ngalangin. Mau marah, langsung ingat firman Tuhan. Apakah marahku ini akan membawa rahmat buat dia? Apakah marahku ini akan membawa kekotoran atau kebersihan ya buat diri dia? Apakah marahku ini menumbuhkan dia? Kalau misalnya enggak juga, ya udah. Kemudian Tuhan doakan siapa? Tuhan diri kita. Juga di rumah nanti. Jadi Bapak Ibu kalau mau marah, anak sama orang tua sama anak, kita semualah. Di dalam pelayanan juga, dalam pekerjaan. Kalau mau marah, mari kita coba saring dulu. Ya, kita saring. Ini bukan tentang keinginan, kenyamanan. Saya mau marah tapi layak di hadapan Tuhan dan sesama. Caranya ya gitu. Mulai saring. Ya, selalu membawa rahmat, selalu membawa perubahan, selalu membawa kebaikan. Kalau begitu mas saya nggak bakal marah Pak. Ya memang tujuan firman Tuhan itu. Mau marah Pak itu udah gak sempet mikir, ya latih kan gitu. Mau marah itu udah mau bawaannya udah kayak udah hawa nafsu tuh Pak. Ya justru di situ kuasai di diri. Jadi saringan ini akan membentuk kita buat hari demi hari. Nanti kalau di rumah juga ada persoalan, pergumulan, sebelum marah sepakat dulu. Kamu mau marah, saya juga mau marah. Kita sepakat yuk menjawab 3 pertanyaan dari Pak Rinto. Iya dong? Kalau kamu bisa jawab 3-tiganya, kamu boleh marah. Kalau kamu nggak bisa jawab 3-tiganya, lebih baik kamu berdoa. Kira-kira suami istri hidupnya damai sejahtera nggak? Damai. Amin? Iya, sekarang bilang sama seberangnya, kalau marah yang layak dong. Ya, coba bilang, ya, marah yang layak dong, ya. Di gereja juga, di pelayanan, di pekerjaan, marah yang layak dong. Jangan marah jadiin sampah dalam hidup orang lain. Amin, Tuhan berkati. Kita saat hening. Disitulah
Aku tak mengerti mengapa semua ini terjadi. Waktu di Getsemani kau relakan diri, hadapi pengorbanan maut. Semua untuk kasih sayang. Tanganmu yang melubang paku dan mulut pusara yang tenggelam. Lukisan penciptaan sebagai tanda bukti yang mana Tuhan kita hidup, yang mana genaplah firman-Nya, Getsemani, disitulah awal siksaanmu, dan Kalvari, disitulah akhir deritamu. Semua kau lakukan meskipun kau sadari Getsemani, disitulah awal siksaanmu, dan Kalvari, disitulah akhir deritamu. Semua kau lakukan meskipun kau sadari demi kemuliaan-Mu. Tanganmu yang melubang paku dan mulut pusara yang terbelah. Lukisan penciptaan sebagai tanda bukti yang mana Tuhan kita hidup, yang mana genaplah firman-Nya, Getsemani, disitulah awal siksaanmu, dan Kalvari, disitulah akhir deritamu. Semua kau lakukan meskipun kau sadari Getsemani, disitulah awal siksaanmu, dan Kalvari, disitulah akhir deritamu. Semua kau lakukan meskipun kau sadari demi kemuliaan-Mu. Getsemani dan Kalvari. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu kita menaikkan syafat kita. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap kami. Jika saat ini kami masih dikuasai, diperbudak oleh amarah, entah kepada apapun, kepada siapapun, dan bahkan terlebih kepada Engkau, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menjadi layak, untuk melayakkan diri, sehingga pada saat kami dalam kondisi marah, maka kami dapat menyaring segala kemarahan itu dan kami menjadi layak di hadapan-Mu dan sesama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang saat ini juga memiliki pergumulan dalam berbagai aspek kehidupan. Biarlah Roh Kudus menolong setiap mereka. Tuhan, Engkau beri kekuatan bagi mereka yang saat ini lemah. Engkau beri penghiburan bagi mereka yang sedang sedih dan berduka. Engkau teguhkan bagi mereka yang sedang berjuang. Engkau yang memberikan penguatan bagi mereka yang saat ini merasa khawatir dan takut. Engkau yang memelihara bagi mereka yang saat ini mengalami kekurangan. Engkau yang memberikan panggilan-Mu bagi mereka yang saat ini ada dalam kenyamanan. Tuhan Yesus yang baik, ada banyak hal dalam diri kami yang kami ingin sampaikan, tapi biarlah kiranya kasih karunia-Mu semata yang boleh mengurapi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan di gereja ini, di GKI Taman Aries. Tuhan berkati semua pelayanan yang ada, pakai Tuhan gereja ini untuk menumbuhkan bukan hanya jemaat Tuhan, tapi terlebih lagi juga para pelayan-pelayan-Mu, agar mereka yang melayani, mereka semakin bertumbuh dalam mengasihi Engkau, panggilan-Mu, dan juga jemaat yang dipercayakan untuk dilayani. Tuhan yang berkati seluruh kegiatan-kegiatan yang dirancangkan dan akan dilaksanakan. Biarlah semua boleh berjalan di dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat negara kami ini. Mungkin ada banyak kemarahan yang saat ini muncul atau sedang berkembang. Kami berdoa Tuhan biarlah kemarahan ini tidak menjadi kemarahan yang tidak layak. Kemarahan yang membawa justru persoalan dan bahkan mungkin kehancuran bagi negeri ini. Tetapi kami berdoa biarlah setiap kemarahan boleh dihadapi, dijalani dalam bijaksana ilahi. Sehingga amarah yang ada justru itu membawa perbaikan-perbaikan dan juga pemulihan-pemulihan dan rahmat buat negeri ini. Kami berdoa buat dunia yang berperang, dunia yang panas, dunia yang marah. Kami berdoa Tuhan Roh Kudus, mohon biarlah damai-Mu boleh menaungi setiap pemimpin-pemimpin dunia ini. Agar dunia ini kembali menjadi penuh dengan damai di tengah-tengah alam yang terus panas. Terima kasih Tuhan Yesus,
tiap doa pribadi kami yang tidak bisa kami sampaikan pada siapapun, hanya ada dalam hati kami, biarlah Tuhan juga boleh mendengar permohonan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita mengucap syukur atas segala berkat Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan QRIS, scan kris atau masukkan amplop persembahan ke kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Bawa persembahan dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur. Pakailah persembahan ini untuk mewujudkan kasih-Mu. Ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara, sebagaimana Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, Ia pun menyucikan hidup kita sebagai bait-Nya. Ia menghendaki kita untuk menjaga kekudusan kita dengan terus mengarahkan hidup kepadanya. Mari saudara-saudara kita wartakan kabar keselamatan dan nyatakanlah cinta kasih pada sesama dan semesta. Menyusuplah dosa
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dan imanilah berkat Tuhan yang menyertai. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu dan memampukanmu untuk senantiasa hidup dalam kekudusan, serta menghadirkan cinta kasih Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Menyusuplah dosa, telah merusak kehidupan, mengubah dunia, berselimut kegelapan. Manusia fana, diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Di salib Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat penuh tanya, bimbang dan ragu menerpa, tetaplah kau percaya, anugerah-Nya selalu nyata. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta.
besar, memberikan pengharapan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta.